Jangan skip video ini karena gue yakin teori yang bakalan gue buat ini tidak akan pernah kalian temui di channel lain. Gue akan breakdown apa itu One Piece menurut opini gue. Jadi supaya kalian tidak gagal paham, please jangan skip video ini dan dengerin sampai habis. Pertama-tama, kita harus kembali dulu pada perkataan Oda di interview Shonen Jump tahun 2014. Di situ, Oda mengatakan One Piece itu adalah harta karun yang nyata, sesuatu yang bisa lu sentuh, bukan konsep abstrak kayak persahabatan atau perjalanan dan lain-lain. Ini ngebantah spekulasi fans yang bilang One Piece itu bukan benda fisik. Oda bilang, enggak, itu benda. Rahasia Pulau Locktail dan kaitannya dengan Vegapunk. Kenapa Vegapunk merupakan salah satu tokoh yang penting dalam alur cerita One Piece? Perlu diketahui Vegapunk itu adalah ilmuwan jenius yang punya andil dalam pemerintah dunia. Selain jenius, Vegapunk ternyata diam-diam juga mempelajari banyak hal tentang poneglyph dan sejarah di abad kekosongan. Kita bisa lihat, setelah Ohara dihancurkan oleh pemerintah dunia melalui Buster Call, Vegapunk datang untuk menaburkan bunga. Itu ia lakukan sebagai bentuk penghormatan kepada para peneliti di Ohara seperti Profesor Clover yang juga merupakan salah satu dari temannya. Dan di sana juga ia bertemu dengan Dragon yang notabene adalah orang yang membentuk pasukan revolusi yang melawan World Government. Mereka berdua adalah orang yang mengerti tentang kebenaran sejarah di masa lampau. Jadi, selain membangun koneksi dengan pemerintah dunia, Vegapunk pun diam-diam membangun koneksi pada para peneliti abad kekosongan dan revolusi army. Nah, sekarang coba kalian lihat gambar ini. Apa hal yang pertama kali terlintas di pikiran kalian? Apakah hanya omongan Joy Boy dengan Emmet? Bukan. Ada hal yang lebih penting dari itu, yaitu di manakah lokasi tempat Emmet dan Joy Boy berbicara tersebut. Perlu kita ketahui kalau Emmet itu adalah robot raksasa super besar yang pernah gagal menyerang Marijoa ratusan tahun yang lalu. Setelah ia gagal, kemudian ia kembali. Nah, pertanyaannya, kemana ia kembali? Ia kembali yaitu ke pulau yang sekarang ditempati oleh Vegapunk dan diberi nama sebagai Egghead. Coba kalian pikir, apa mungkin robot sebesar itu dipindahkan sendirian oleh Vegapunk dari antah berantah ke pulau Egghead? Tentu tidak. Pakai apa ia membawanya? Tentu mustahil. Dan robot tersebut sudah menyerang Marijoa dari ratusan tahun yang lalu. Nah, ini menjadi indikasi kalau keberadaan robot kuno di sana sudah ada jauh sebelum Vegapunk lahir. Dengan kata lain, pulau yang sekarang ditempati oleh Vegapunk tersebut dulunya adalah pulau yang sama dengan pulau yang kita lihat pada gambar saat Emmet dan Joy Boy berbicara. Tapi perlu gua garis bawahi kalau pulau Egghead dan pulau Locktail itu berbeda. Vegapunk sengaja mengambil alih pulau itu dan memilih untuk tinggal di sana, membangun kota yang besar dengan teknologi canggih melampaui peradaban yang penuh dengan robot. Ia memilih pulau tersebut karena pulau itu memang memiliki sejarah yang terhubung pada Joy Boy di masa lalu, terbukti dengan keberadaan Emmet di pulau tersebut yang sudah tertidur ratusan tahun. Dan kalau kita gali lebih dalam lagi, peran Emmet sangatlah penting dalam alur cerita One Piece. Kalau Joy Boy menggunakan Emmet untuk menyimpan haki terkuatnya, Vegapunk juga menggunakan Emmet sebagai tempat menyimpan den-den musi yang berisi pesan terakhir sebelum ia mati. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Vegapunk untuk membangun kota canggih di Pulau Egghead juga bukan ide ngasal yang sembarangan. Perlu diketahui, Vegapunk ini ahli dalam replika. Lihat saja bagaimana ia membuat Seraphim yang merupakan replika dari Jinbe, Mihawk Hancock, dan Pasifista dari Kuma. Nah, yang uniknya, para Seraphim itu menggunakan sayap hitam ras Lunarian. Ini ras kuno yang sangat langka, hanya tersisa King saja. Artinya, Vegapunk juga mengetahui tentang rahasia ras masa lampau ini, karena ia meneliti dari sejarah. Oleh karena itu, apa yang dibangun oleh Vegapunk di Pulau Egghead juga adalah replika dari sedikit teknologi yang ada di Pulau Locktail. Walau ia tidak tahu pastinya Locktail itu berada di mana, tapi dari catatan-catatan sejarah yang ia teliti, jelas kalau Locktail itu adalah kerajaan kuno yang memiliki teknologi yang sangat canggih. Kita bisa lihat dari flashback perkataan Profesor Clover ketika ia berbicara tentang kerajaan kuno di sebuah pulau yang sangat kuat dan canggih. Namun belum diketahui nama asli dari kerajaan tersebut.
Roger yang sudah sampai ke sana memberi nama pulau tersebut dengan nama Locktail. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan inti tentang apa itu One Piece. Gua akan kasih lihat sesuatu yang belum pernah kalian lihat. Perhatikan gambar ini. Ini adalah skin di mana Roger dan krunya melihat One Piece di Pulau Locktail. Nah, ada yang menarik di sini, perhatikan. Dan jika kita turunkan kontrasnya, maka inilah yang terlihat. Menurut kalian, kira-kira itu apa? Kalau menurut gua itu jelas sebuah robot atau pohon. Tapi gua yakin kalau yang Roger dan krunya lihat adalah pohon buah iblis. Ya, jadi One Piece adalah pohon buah iblis. Namun pohon ini bukan pohon biasa. Kenapa? Gua akan jelasin. Di chapter 1069, Vegapunk menjelaskan kalau buah iblis terlahir dari harapan dan keinginan orang-orang. Harapan dan keinginan dari orang-orang tersebutlah yang membuat buah iblis tercipta. Nah, namun jika kalian perhatikan pada mural yang dilihat oleh Franky di Elbaf, di sana terlihat jelas ada sebuah pohon yang berdiri tegak di tengah-tengah perperangan yang terjadi. Tentunya Oda tidak sembarangan menaruh dan menggambar posisi pohon tersebut. Di fase dunia yang pertama, kita bisa melihat di sebelah kanan ada sebuah makhluk dengan banyak gerigi dan memiliki cerobong yang mengeluarkan asap sedang bertempur melawan musuhnya. Ini melambangkan kalau makhluk tersebut bukanlah makhluk biasa. Mereka makhluk yang canggih seperti robot yang kemungkinan besar di masa lalu berhasil mengembangkan sebuah pohon yang mampu menciptakan buah iblis dari mimpi dan harapan manusia. Namun karena perbedaan ideologi, salah satu dari pemimpin mereka berkhianat dan berniat untuk menguasai pohon buah iblis tersebut. Kubu pengkhianat ini merasa bahwa dominasilah jalan terbaik dan hanya boleh ada satu raja di dunia yang berkuasa. Mereka menganggap ketika semua orang diberi kebebasan untuk menciptakan buah iblis dari harapan mereka, dunia akan kacau dan pemberontakan akan terjadi di mana-mana. Oleh karena itu, dominasilah solusinya. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Im Sama di Elbaf ketika ia berhadapan dengan Loki. Bahkan Im Sama berteriak menyebut nama Joy Boy, mungkin saking kesalnya karena rencana ia di masa lalu dirusak oleh Joy Boy. Dan di fase perang pertama itu pun para pengkhianat berhasil menguasai pohon buah iblis. Nah, kubu kerajaan yang kalah tidak berdiam diri. Mereka terus membangun kekuatan di belakang layar untuk mengambil apa yang memang sejak awal menjadi milik mereka. Ketika pohon iblis telah direbut, disitulah mereka mulai mengembangkan antinya, yaitu Haki. Di masa inilah Joy Boy kecil lahir. Ia berlatih menguasai Haki dan menjadi bajak laut pertama yang mengelilingi dunia sambil menggandeng aliansi baru. Hingga perang di fase kedua pun terjadi. Dengan kekuatan Hakinya yang luar biasa, Joy Boy berhasil merebut kembali pohon buah iblis. Bahkan kalau kalian lihat, efek dari secuil Haki Joy Boy yang dilepaskan Emmet di Pulau Eket saja, itu sudah membuat Imo menjadi ketar-ketir dan tersungkur. Karena memang Joy Boy ini menurut gua adalah pemilik haki terkuat di dunia One Piece. Hakinya memang sekuat itu. Dan di fase kedua pun pohon buah iblis berhasil dikuasai kembali. Karena kalau kalian perhatikan ya, posisi pohon buah iblis di fase kedua ada di belakang Joy Boy dan aliansinya. Sedangkan di fase pertama, pohon buah iblis ada di belakang musuh. Hingga akhirnya di fase ketiga, perang kembali pecah. Namun yang kali ini diperebutkan oleh Im Sama adalah Mother Flame. Mother Flame yang asli, bukan buatan Vegapunk. Nah, gimana pendapat kalian? Menurut kalian, One Piece itu apa? Tulis di kolom komentar.